Hai, Mansur di sini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat tani, izinkan kami untuk sedikit menyampaikan kesimpulan kami mengenai rekomendasi daripada fungisida yang dapat dipergunakan untuk perawatan tanaman gambas seperti ini. Ini tanaman gambasnya sudah hampir mati, namun kami ingin menyimpulkan kesimpulan tentang penggunaan dan rekomendasi terbaik penggunaan fungisida untuk tanaman gambas ini. Namun teman-teman, sebelumnya pembahasan ini tak kurang tak lebih daripada apa yang kami kerjakan. Kemudian juga ini adalah soal dari pengetahuan kami tentang tanaman gambas. Maka tidak semestinya semua yang kami sampaikan ini adalah benar, dan tidak semestinya semua yang kami sampaikan di sini wajib diikuti. Dan untuk beberapa fungisida-fungisida yang akan kami sampaikan ini juga adalah alternatif yang boleh dipergunakan salah satu daripada yang kami sebutkan, atau menjadi alternatif rollingan penggunaan fungisida untuk tanaman gambas kita. Nah, jika berkenan, ikuti video ini sampai selesai. Kita bahas secara pelan-pelan saja dan jangan sungkan-sungkan untuk langsung dikomentari. Baik, sedulur tani peroyongan. Sebelum kita bakar duit buat beli obat di toko pertanian, kita harus tahu dulu musuh kita itu apa. Jangan sampai penyakitnya apa, obatnya apa. Itu namanya error. Penyakit gambas itu paling sering ada dua golongan. Pertama, embun bulu atau downy mildew. Ciri-cirinya daun atas ada kotak-kotak kuning, kalau dibalik bawahnya ada bulu-bulu halus warna abu-abu. Ini penyakit pinter, bos. Dia suka menyerang kalau cuaca lagi pelin-pelan. Malam dingin berkabut, siang panasnya kayak simulasi neraka. Kedua, antraknosa alias patek. Nah, ini musuh bebuyutan dari segala sekte labu-labuan dan cabai. Ciri-cirinya daun bercak coklat kering atau buahnya ada totol hitam busuk melingkar. Kalau gambasmu udah kena patek, harganya di pasar langsung terjun bebas. Cuma laku buat pakan jangkrik. Oke, sekarang kita masuk ke menu utama. Racunnya. Kita mulai dari yang namanya fungisida kontak. Ibarat lo mau tawuran, fungisida kontak ini adalah tameng. Dia cuma nempel di kulit luar daun. Tugasnya apa? Menghadang spora jamur biar nggak masuk ke dalam daging daun. Jadi dipakai pas kapan? Pada saat tanaman masih sehat. Pas fase awal atau pencegahan. Mereknya apa aja, Kang? Nih, catet. Jangan cuma diingat, ntar lupa. Antrakol 70WP, bahan aktif propinep. Ini fungisida sejuta umat. Kelebihannya, dia ada kandungan zinc atau seng. Jadi selain dapat fungsi ngusir jamur, tanaman lu dapat bonus vitamin biar daunnya glowing. Ditain M45 atau Victory 80WP, bahan aktif mancozeb. Ini obat legendaris. Warnanya ada yang kuning, ada yang biru. Fungsinya mantap buat melapisi daun dari serangan patek dan bercak daun. Ingat, fungisida kontak ini murah. Tapi kalau gambasmu udah sakit parah, jangan harap obat ini bisa nyembuhin. Kalau tanaman udah sekarat lu semprot ginian, itu sama aja kayak orang kena serangan jantung cuma dikasih balsem. Nggak membal, bos. Nah, kalau tanaman gambas lu udah terlanjur megap-megap kena jamur, tameng udah nggak berguna. Kita butuh pedang yang bisa masuk ke dalam darah tanaman. Namanya fungisida sistemik. Obat ini diserap daun, mengalir ke seluruh tubuh tanaman, dan ngebunuh jamur dari dalam. Harganya emang agak bikin jantungan, tapi khasiatnya jos. Ini rekomendasinya. Untuk yang daunnya kotak-kotak kuning, embun bulu, pakai Zampro 525SC, Ametokradin plus Dimetomorph, atau Infinito. Ini obat spesialis. Jamur embun bulu kalau kena ini langsung auto tobat. Dia meresap lewat atas daun, nembus sampai ke bawah daun. Untuk yang kena bercak daun dan patek buah, pakai Amistar Top 325SC, Azoxystrobin plus Difenoconazole, atau Nativo. Khusus Amistar Top ini favorit saya. Kenapa? Karena ada ZPT-nya, zat pengatur tumbuh. Jadi abis jamurnya mati, tanaman lu nggak lemes, malah makin subur, daun makin tebel, buahnya makin melar panjang kayak ular kobra. Tapi inget, belinya pakai duit ya, jangan pakai daun gambas.
Tips tambahan untuk sedulur nih ya. Ini kunci rahasia yang jarang diberikan secara gratis. Gunakan juga fungisida yang memiliki fungsi sebagai imun bagi gambas kita. Salah satunya yang berbahan aktif asam fosfit. Fungisida asam fosfit ini adalah tipe fungisida sistemik. Tapi dia punya superpower yang jarang dimiliki fungisida lain. Kalau fungisida biasa, tugasnya kayak tentara yang langsung nembakin jamur. Nah, si asam fosfit ini tugasnya kayak pelatih militer. Begitu dia masuk ke dalam tubuh tanaman gambas, dia bakal langsung teriak, "Woi gambas, bangun! Ada musuh mau datang! Bikin benteng sekarang!" Nah, kalau kalian datang ke toko pertanian, jangan bilang, "Bang, beli asam fosfit." Kadang abang-abangnya suka bengong kalau lo sebut nama ilmiahnya. Kalian cari aja kode di botolnya yang ada tulisan SL, larutan cair, dengan bahan aktif asam fosfit. Ini dia beberapa daftarnya, silahkan di screenshot. 1. Primafos 400 SL. Ini salah satu yang paling populer. Ibarat kata, ini mah indominya fungisida asam fosfit. Gampang dicari dan udah terbukti paten. 2. Folirfos 400 SL. Nggak kalah sakti, ampuh banget buat ngebersihin bercak-bercak kuning nakal di daun gambas. 3. Powerfos 410 SL. Dari namanya aja udah power. Kandungannya sedikit lebih tinggi. Cocok buat perang pas musim hujan lagi ekstrim-ekstrimnya. 4. Mitrafos 400 SL. Ini juga alternatif mantap yang ramah di kantong, tapi bikin jamur pusing 7 keliling. Dengerin nih para netizen budiman. Obat mahal nggak bakal ngefek kalau cara pakainya ngawur. Ini aturan main biar kalian gak dibilang petani error. Wajib di rolling. Jangan mentang-mentang cocok pakai Amistartop dari nanem sampai panen pakai itu mulu. Jamurnya pinter bos. Lama-lama jamurnya kebal, malah makin gemuk dikasih obat itu. Selang-seling. Minggu ini kontak, Mancozeb, minggu depan sistemik, Zampro. Gitu jalurnya. Gunakan perekat. Daun gambas itu ada bulu-bulu alusnya. Kalau lu nyemprot nggak pakai perekat atau stiker pestisida, begitu kena hujan atau angin, obatnya mabur, amsyong duit lu. Waktu nyemprot, jangan nyemprot pas jam 12 siang pas matahari lagi puncaknya. Lu mau ngebunuh jamur apa mau bikin sayur bening gambas di pohon? Nyemprot itu pagi, jam 7 sampai jam 9, atau sore sekalian. Kesimpulannya, bertani itu pakai logika. Jangan cuma pakai modal nekat dan doa. Doa tanpa obat, gambasmu tetap kiamat. Rawat gambas kalian sejak dini, sebelum jamurnya datang. Kalau ada modal lebih, sediain 1 paket fungisida kontak dan 1 paket sistemik di gudang. Baik teman-teman sahabat tani, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, dan jika masih ada yang kurang yang pengen ditambahkan ya boleh saja ditambahkan. Kemudian ataupun jika ada yang keliru dari apa yang kami sampaikan ya silakan diperbaiki juga, agar teman-teman kita yang sedang merawat gambasnya, sedang memelihara oyongnya dapat memiliki referensi yang baik, dapat menerapkan ilmu-ilmu yang kita temukan, ilmu-ilmu yang kita laksanakan diterapkan di lahannya, sehingga harapan kita hasil daripada apapun yang teman-teman kita kerjakan di luar sana menjadi lebih baik dan terus semakin membaik, sehingga pertanian kita, petani Indonesia semakin maju dan kita memiliki kualitas dan daya saing di level internasional yang lebih baik. Kami bangga jika pencapaian itu bisa kita capai. Nah, kami cabut diri, selamat beraktivitas, semoga semuanya dimudahkan dan dilancarkan oleh Yang Maha Kuasa. Salam hormat, salam takzim, terima kasih sudah menonton kami. Cabut diri, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.